Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang berbahagia, senang sekali saya dapat berkunjung ke hadapan sahabat sekalian dalam acara kuliah sore dari Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam yang berlokasi di Ciburial, Dago Atas, Bandung. Sore hari ini saya Muhammad Haitami akan mengajak sahabat semuanya untuk menelaah salah satu karya dari almarhum Kiai Haji Dr. Andes Mukhtar Adam, sebuah buku berjudul Tafsir Al-Tazhiz. Tafsir Al-Tazhiz dalam bahasa Indonesia ataupun terjemahannya adalah tafsir tentang ayat-ayat persiapan, ya, tentang persiapan. Persiapan apa? Makanya kemudian dibuat subjudul, anak judul, persiapan menghadapi musibah. Ya. Buku kecil ini sudah cukup lama, merupakan salah satu buku pertama yang beliau tulis, yaitu pada tahun 1996. Jadi sudah 26 tahun yang lalu, yaitu setelah putranda beliau meninggal dunia, Fikri Arafat Ramdhani meninggal dunia pada usia 13 tahun. Sahabat yang berbahagia, apabila seorang anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Nah, salah satu yang tidak terputus amalnya adalah al-ilmu yuntafa'uh bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu beliau yang ada di buku ini hingga saat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berarti insya Allah dengan kita mengkaji karya-karya beliau itu, maka akan sampai pahalanya kepada beliau sebagai pahala yang senantiasa mengalir meskipun penulis buku ini sudah menghadap kembali ke haribaannya. Sahabat yang berbahagia, di dalam buku ini, ya, ataupun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan judul pembahasan salah satu bab, yaitu hikmah ataupun makna di balik musibah. Allah menimpakan musibah kepada manusia karena itu memang sebuah sunatullah. Mengapa sebagai sebuah sunatullah? Ya. Kita sebagai orang yang beriman mengimani bagaimana ketika Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia ini. Mengapa? Karena Adam dan Hawa berbuat aniaya, ya. Berbuat aniaya yaitu mengikuti bisikan iblis, sehingga oleh Allah diturunkanlah dari surga itu ke dunia. Maka apa doanya ketika kemudian Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah? Doanya adalah sebagaimana yang tersebut, ya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana zolamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah berbuat aniaya, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi bahwasanya musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita itu adalah karena karakter manusia, ya, karakter manusia yang memang senantiasa berbuat zalim, berbuat aniaya, melanggar peraturan Allah. Sudah tahu itu larangan tetapi dilanggar. Nah, maka datanglah musibah tersebut. Misalkan seseorang yang kondisi tubuhnya memiliki tekanan darah tinggi, ya, tekanan darah tinggi, dan salah satu pantangannya adalah mengkonsumsi daging-dagingan. Nah, ketika dia melanggar pantangan itu, maka berarti dia sudah berbuat aniaya, ya, sudah berbuat aniaya. Dan kemudian Allah menurunkan musibah berupa sakit, ya, berupa sakit. Kalau sudah darah rendah apa? Mungkin darah tinggi apa? Mungkin pusing-pusing, mungkin stroke dan lain sebagainya. Jadi apa? Karena manusia berbuat zalim. Kemudian misalkan di dalam musibah berupa kehilangan harta, ya, karena seseorang itu kurang teliti di dalam menjaga harta bendanya. Dia berangkat tidur sedangkan pintu lupa dikunci, sedangkan motor masih di luar, maka kemudian hilang. Nah, seseorang tersebut telah berbuat aniaya, dan kemudian Allah menurunkan musibah berupa kecurian, sehingga kita tidak bisa lepas dari musibah itu, karena manusia adalah makhluk yang sering lupa dan juga sering lalai. Sahabat yang berbahagia, doa tadi itu bisa kita wiridkan, bisa kita amalkan secara rutin, ya, bisa kita amalkan secara rutin. Bahkan saya pribadi itu termasuk doa yang nomor satu, ya, doa yang nomor satu, dengan harapan apa? Meminimalisir kezoliman saya, ya, kezoliman saya. Ketika tahu bahwasanya ini adalah sebuah aturan dan jangan dilanggar. Nah, ketika kita tidak melanggar, maka kita terhindar dari perbuatan zalim tersebut. Makanya apa? Makanya kita senantiasa berdoa dengan doa Nabi Adam dan Siti Hawa yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, kemudian doa dan zikir berikutnya yang dianjurkan, ya, untuk meminimalisir dari berbuat zalim ini atau sebagai permohonan ampun kepada Allah adalah zikir yang diamalkan oleh Nabi Yunus, yaitu ketika Nabi Yunus diberi ujian oleh Allah, ditelan sebuah ataupun seekor ikan.
Apa zikir Nabi Yunus pada saat itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sebuah pengakuan bahwasanya manusia itu zalim, sehingga wajar kalau Allah itu kemudian menimpakan musibah kepada hambanya. Nabi Yunus oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Namun secara manusiawi dia mengaduh kepada Allah, ya Allah, aku capek di dalam berdakwah ini. Akhirnya semuanya kita sudah mengetahui kisahnya. Nabi Yunus naik sebuah perahu, kemudian perahu itu kelebihan muatan, dan kemudian harus ada yang dikeluarkan dari perahu itu, dan yang mendapat undian adalah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalimnya Nabi Yunus apa? Yaitu dia meninggalkan umatnya, meninggalkan tugas dakwah. Ini menjadi pemacu bagi kita semuanya, orang-orang, teman-teman yang bergerak di dalam bidang dakwah, ya, agar jangan meninggalkan medan dakwah dengan segala alasannya. Sahabat yang berbahagia, jadi itulah mengapa Allah itu senantiasa menimpakan musibah kepada kita, kepada manusia, dan sehingga manusia itu, kita itu harus senantiasa siap dengan aneka macam musibah. Nah ini jawabannya ada, tuntunannya ada di dalam buku Tafsir Ayat Al-Tazhiz, persiapan menghadapi musibah. Kemudian apa makna Allah memberikan musibah kepada hambanya, kepada manusia? Yang pertama adalah Mi'raj, karena Allah hendak mengangkat derajat kita, hendak meningkatkan kualitas keimanan kita. Yang kedua adalah pahala bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi seorang yang ditimpa musibah dan kemudian dia bersabar, maka Allah akan memberikan pahalanya. Yang ketiga adalah pengampunan dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita mampu bersabar di dalam menerima musibah itu. Yang keempat adalah pemberian rahmat Allah kepada yang bersangkutan. Jadi Allah itu sayang kepada kita, ya. Dengan musibah itu Allah berarti sayang kepada kita, ya, menunjukkan kasih sayangnya. Orang tua kalau tidak sayang kepada anaknya dibiarkan saja, ya, tidak diberikan ujian. Ternyata anaknya dimanja, ya, dimanja, diberi segala macam fasilitas, ya. Ketika datang musibah harus berpisah, orang tuanya meninggalkah, atau si anak harus belajar studi ke tempat lain, barulah bertemu dengan ujian-ujian kehidupan, dan si anak baru menyadari betapa pentingnya bimbingan, ujian dari seorang tua. Tetapi orang tuanya tidak memberikan ujian itu. Kemudian yang kelima adalah seleksi iman, ya, seleksi iman.
Di dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan seleksi iman. Sejak zaman Rasulullah, seleksi iman itu ada. Di dalam sejarah Islam terkadang kita itu seperti dinina-bubukkan. Kalau Rasulullah memerintahkan maka semuanya akan nurut. Apakah seperti itu? Tidak. Rasulullah memerintahkan berhijrah. Apakah kemudian semua umat Islam pada saat itu sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami siap ikut perintahmu? Tidak. Ada juga yang berat meninggalkan kota Mekah dengan berbagai alasan. Berat meninggalkan kota Mekah karena hartanya banyak, karena punya istri, punya kebun korma dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang panggilan untuk berperang, ayo yang laki-laki, yang pemuda maju ke medan perang. Apakah semuanya ikut? Tidak juga, ya. Jadi ujian keimanan itu senantiasa ada. Dan salah satunya, ataupun kalau sekarang, musibah itu juga berupa seleksi iman. Apakah dia akan sabar ataukah tidak? Apakah dia akan tetap berada di dalam akidah Islam ataukah tidak? Nah, jadi di sini di dalam buku ini disebutkan ada 5 hal. Ada 5 hal makna ataupun hikmah di dalam pemberian Allah musibah kepada hambanya. Yang pertama adalah Mi'raj, ingin meningkatkan kualitas keimanan kita. Yang kedua adalah pahala bagi orang-orang yang ditimpa musibah itu. Yang ketiga adalah pengampunan dosa. Yang keempat pemberian rahmat. Dan yang kelima adalah seleksi iman. Sahabat yang berbahagia, musibah itu adalah kunci kemenangan. Saya bacakan apa yang ditulis beliau di dalam buku ini, halaman 29. Musibah itu kunci kemenangan dan gudang pahala. Itulah sebabnya orang yang mengembalikan, menyerahkan musibahnya kepada Allah, pasti dia akan memperoleh pahala surga. Rasulullah bersabda, pusaka surga itu ada 4. Yang pertama, merahasiakan kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Kita rahasiakan. Ya. Minta kepada Allah. Waduh, subhanallah. Sebuah pekerjaan yang sangat sulit, ya. Terkadang kalau kita butuh apa-apa, minta kepada orang lain, minta bantuan orang lain, ya. Tetapi ini kita disuruh merahasiakan, dan nanti harus yakin Allah yang akan menurunkan pertolongannya, entah lewat siapa. Nah, ini sebuah makom, sebuah derajat keimanan. Ya. Kemudian merahasiakan sedekah, infak dan zakat. Ya. Jadi kalau kita sedekah, cukup DKM, pengurus masjid atau pengurus Babu Salam yang tahu saja. Merahasiakan sedekah. Yang ketiga, merahasiakan musibah, bala dan fitnah. Kita senantiasa diberi musibah, senantiasa difitnah, senantiasa diberi kesulitan, tetapi kita oleh Allah, oleh Rasulullah disuruh merahasiakan. Yang kemudian merahasiakan penyakit, ya, penderitaan yang menimpanya. Tentu maksudnya agar jangan merepotkan orang lain, ya. Tapi kalau penyakit menular, ya harus diberitakan, ya, jangan sampai menular kepada orang lain karena kita diam saja seperti pandemi sekarang ini, ya. Nah, ini adalah segi-segi tentang musibah. Sahabat yang berbahagia, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu
supaya kami mengetahui orang-orang yang betul-betul berjihad dan orang-orang yang sabar, dan kami akan menguji keadaanmu dan hal ihwalmu. Allah berfirman kepada malaikat, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah bermacam-macam ujian atas mereka, karena aku Allah ingin mendengar suaranya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, cukuplah Allah yang mendengar suara kita. Nggak perlu pengumuman, apalagi lewat toa, saya sedang ditimpa musibah. Sekarang sedang ribut soal toa ya. Nah, ini salah satu tuntunan ketika kita ditimpa musibah ya. Allah berfirman kepada malaikat, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah bermacam-macam musibah kepadanya, karena aku Allah ingin mendengar suaranya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, hadis riwayat Anas ini, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, niscaya disegerakan cobaan, siksaan di dunia. Tetapi jika Allah menghendaki kebinasaan pada hambanya, maka ditahanlah, diundurkan pembalasan dosanya, hingga akan disempurnakan siksaannya itu kelak pada hari kemudian. Jadi kalau Allah itu sayang kepada hambanya, sayang kepada kita, sedikit-sedikit diberi musibah, supaya kita semakin kuat, supaya kita naik makomnya, ya, supaya kita sadar jangan mengulangi kesalahan. Tetapi kalau Allah itu tidak sayang kepada kita, maka berbuat aniaya dibiarkan saja, berbuat aniaya dibiarkan saja, dan nanti balasannya akan diberikan secara sekaligus, dirapel ya, pada hari kemudian. Sahabat yang berbahagia, kita belum merinci tentang penjelasan hakikat dan hikmah di balik musibah tadi. Insya Allah pada perjumpaan yang akan datang ini akan saya sampaikan kepada sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan sahabat yang menghendaki ataupun yang menginginkan memiliki bukunya ini, Tafsir Ayat Al-Tazhiz, harganya 25.000 ya, 25.000. Silahkan menghubungi saya Muhammad Haitami di Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam. Nomor handphonenya 0813 123 22631, 0813 123 22631. Kemudian buku-buku karangan beliau dapat sahabat lihat di Blogspot, buku mukhtaradam.blogspot.com. Buku Mukhtar Adam disambung ya, buku mukhtaradam.blogspot.com. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.